Record. Udah record? Udah, oke. Udah. So, share screen-nya ada nggak? Udah, ada. Ya, aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Pak Aris. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi sejarah minat mengenai konflik di Asia Selatan. Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota, yaitu saya sendiri, Rianjani Rindu Rahmania. Saya Tarisa Aulia. Saya Anwendo Brajamusti. Saya Muhammad Nafas Hendra. Saya Hamdan Hibatullah. Oke, dan ada teman kami, Wilhelmina Inara dan Muhammad Ilhamiansah. Tarisa, boleh. Yang pertama ialah konflik India-Pakistan. Jadi, perang dan konflik India-Pakistan ini merupakan perang-perang serta konflik-konflik yang terjadi antara India dan juga Pakistan. Karena sejak pemisahan India pada Agustus 1947, terdapat 3 perang utama dan 1 perang kecil antara kedua negara, serta beberapa perkelahian dan juga pertikaian di perbatasan. Perang ini pun terjadi karena adanya perebutan wilayah Kashmir. Yang selanjutnya untuk latar belakangnya sendiri, India dan Pakistan ini telah lama saling berselisih satu sama lain. Mereka terlibat dalam beberapa perang, konflik, serta kebuntuan militer. Akar dari ketegangan yang terus-menerus ini sangat kompleks, namun sebagian besar berpusat di sekitar negara bagian Jammu dan juga Kashmir. Setelah pembagian India tahun 1947, negara Pakistan dan India yang baru terbentuk berebut penguasaan atas wilayah kerajaan Jammu dan juga Kashmir, yang berkembang menjadi Perang India-Pakistan tahun 1947 sampai 1948. Lalu, sebagian yang dipermasalahkan adalah fakta bahwa pembagian kedua negara tahun 1947 itu belum menentukan status akhir dari wilayah kerajaan tersebut. Dan masalah ini ternyata sangat sulit untuk ditangani, sehingga memicu perang selanjutnya pada tahun 1965, serta pada tahun 1971. Akhirnya kedua negara ini dipersenjatai dengan senjata nuklir setelah mengembangkannya dalam tahun 1990-an, yang memiliki efek serius pada konflik selanjutnya seperti Perang Kargil tahun 1999. Nah, selanjutnya itu ada jalannya perang. Pada tahun 1947, Pakistan merebut sepertiga Kashmir atau Pakistan mengklaim Kashmir sebagai wilayahnya dengan bantuan Pashtun. Hindu dan Sikh dihilangkan dari Kashmir Pakistan, lalu India membalas dengan mengirim pasukan ke Gurdaspur. Pada tahun 1965, pasukan Pakistan berusaha memasuki teritori Kashmir India untuk memicu pemberontakan oleh Kashmir. Rencana ini gagal dan penyusup dapat ditemukan sehingga India membalas hal ini. Perang ini diakhiri dengan gencatan senjata dan India dapat merebut sedikit teritori Pakistan. Pada tahun 1971, Bangladesh meminta kemerdekaan dari India. Tentara India melakukan perlawanan, jutaan pengungsi pindah ke Bhutan, India membantu Mukti Bahini Bangladesh dan menaklukkan Pakistan sehingga Bangladesh merdeka. Pada tahun 1999 disebut sebagai Perang Kargil, yaitu tentara Pakistan dan beberapa pemberontak Kashmir merebut pos tentara India. India membalas dan merebut kembali pos itu, lalu tekanan internasional terhadap Pakistan membuatnya mundur. Perang berakhir dengan India merebut Kargil dan isolasi diplomatik Pakistan. Namun, kedua negara masih berselisih paham mengenai perbatasan. Lalu pada tahun 2003, tepatnya pada November 2003, Perdana Menteri India Atal Bihari Vajpayee bertemu dengan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf, di Islamabad untuk menjalin hubungan diplomatik. Pada tahun 2016, Pakistan dan India terlibat dalam perang lisan setelah 18 tentara India terbunuh dalam serangan pasukan militan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Tepat 29 September, 2 tentara Pakistan terbunuh dalam perang dengan pasukan India di wilayah perbatasan dua negara. Pada tahun 2017, kelompok militan menyerang peziarah Hindu yang membunuh 7 orang dan 16 lainnya luka-luka. Lalu pada tahun 2019, India mencabut status istimewa Kashmir yang memberinya hak otonomi signifikan. Hal tersebut menimbulkan protes massa, terutama di Kargil, kota terbesar kedua di wilayah Jammu dan Kashmir, yang mana menjadi pusat demonstrasi menentang kebijakan tersebut. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Aimar. Ya, sekarang adalah tokoh-tokoh dalam konflik
perang India-Pakistan. Dari 1947 sampai 1948 ada Hari Singh. Hari Singh adalah maharaja dari negara bagian Jammu dan Kashmir, negara bagian yang memulai perang dengan Pakistan. Habis itu ada Syekh Abdullah, yaitu politikus yang memainkan peran penting di Jammu Kashmir. Ia juga bapak atau pendiri dari All Jammu Kashmir Muslim Conference. Yang ketiga ada Perdana Menteri Nehru. Perdana Menteri India pertama yang juga politikus di masa konflik Jammu Kashmir. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Satrio. Satrio ada nggak ya? Oke. Zoom-nya nggak ada. Ilham boleh lanjutin nggak? Ilham Yansa. Mar, ya udah dilanjut Aymar aja lagi. Oke, siap. Masih di tahun 1947 sampai 1948 ada Muhammad Ali Jinnah, yaitu pendiri negara Pakistan dan juga pemimpin dari All India Muslim League. Dan ada Lord Louis Mountbatten, orang yang dipilih untuk mengawasi pembagian kemaharajaan Britania. Mar, boleh lanjut lagi. Ya. Sekarang di tahun 1966 dan 1972 ada Swaran Singh. Swaran Singh merupakan delegasi India dalam 6 ronde pembicaraan dengan Pakistan. Selain Swaran Singh ada juga Ali Bhutto. Ia merupakan Perdana Menteri Pakistan yang menandatangani persetujuan konflik dan konfrontasi di kota India, Simla. Indira Gandhi, ia adalah seorang Perdana Menteri India yang juga menandatangani persetujuan konflik konfrontasi di kota India dengan Zulfikar Ali Bhutto. Mar, satu lagi. Selanjutnya, di tahun 1999 ada Nawaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan yang menandatangani penjanjian Lahore di Lahore, dan Atal Bihari, Perdana Menteri India yang menandatangani perjanjian bersama dengan Nawaz Sharif. Mirza, Ada nggak? Yang berikutnya ada akhir konflik India-Pakistan. Kashmir diperebutkan antara India dan Pakistan. Telah melalui total 4 perang antara Pakistan dan India. Kerusuhan dan perseteruan yang disebabkan kelompok militan juga tidak pernah benar-benar berakhir di wilayah tersebut. Walaupun pada tahun 2014, Pakistan dan India sudah mulai tertarik untuk mengembalikan kerjasama kebilateralan mereka. Sampai sekarang masih belum ada akhir konflik yang bisa terdefinisi. Pakistan dan India sampai tahun 2019 mulai terjadi eskalasi ketegangan perang yang berasal dari pengeboman India ke wilayah Pakistan. Selanjutnya ada konflik Sri Lanka. Inara boleh dilanjutkan. Ya, berikut adalah latar belakang dari konflik Sri Lanka. Perang Sri Lanka adalah perang saudara yang terjadi di negara Pulau Sri Lanka dari tahun 1983 hingga 2009. Perang ini dimulai pada tanggal 23 Juli 1983 ketika Velupillai Prabhakaran selaku pemimpin pembebasan Macan Tamil Eleam atau LTTE atau Macan Tamil, mereka mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah. LTTE ini berjuang untuk menciptakan negara Tamil merdeka yang disebut Tamil Eleam di timur laut pulau itu, sebagai akibat diskriminasi berkelanjutan dan penganiayaan keji terhadap etnis Tamil Sri Lanka oleh pemerintahan Sri Lanka yang didominasi oleh suku Sinhala. Inara lanjut. Konflik Sri Lanka ini adalah perang saudara yang terjadi di negara Pulau Sri Lanka. Dan perang saudara ini dipicu oleh pemberontakan Tamil yang ingin memiliki negara sendiri untuk etnis minoritas di Tamil. PBB memprediksi terdapat sebanyak 100.000 orang tewas dalam perang tersebut selama 20 tahun kala itu. Namun, panel PBB mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, 45.000 warga Tamil tewas dalam perang tersebut. Untuk jalannya konflik bisa dilanjut oleh Dava. Jalannya perang. Sri Lanka, ini nggak ada tahunnya ya?
Sri Lanka mengalami sejarah konflik antar etnis, yakni mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil sejak era kolonial Inggris, seperti halnya kebanyakan konflik di Asia Selatan. Akar permasalahan di Sri Lanka bermula dari sentimen anti-etnis yang tumbuh sejak era kolonial Inggris. Kebijakan memecah belah membuat ketegangan merebakkan antara warga pribumi Sinhal dan kelompok minoritas Tamil. Sinhala mayoritas adalah Buddha, sementara Tamil adalah Hindu, Muslim, dan Kristen. Ketegangan ini kian tak terkendali dan memicu terbentuknya kelompok militan pembebasan macam Tamil elemen LTTE pada 1976. Kelompok macan Tamil ini kemudian kerap melancarkan teror dan menyebabkan pembersihan etnis di daerah yang mereka kuasai. Mereka menyerukan negara terpisah Elam meluputi wilayah di utara dan sebelah timur dari Sri Lanka. Etnis Sinhala yang beragama Buddha merupakan kelompok mayoritas dengan populasi 75% dari 21 juta penduduk. Etnis Tamil hanya sekitar 10%, namun kelompok Buddha garis keras menganggap warga Muslim sebagai ancaman. Perang saudara antara LTTE dengan pemerintah Sri Lanka merenggut ribuan nyawa dan fase akhir dari perang ini pada 2009 menewaskan sedikit 40.000 orang Tamil selama hampir 3 dekade. Negara Sri Lanka dalam kondisi darurat. Pasukan pemerintah akhirnya mengakhiri perlawanan macan Tamil pada 2009. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dalam konflik perang Sri Lanka. Yang pertama ada Velupillai Prabhakaran. Ia merupakan pendiri dan pemimpin pembebasan macan Tamil LTTE, sebuah organisasi militeran yang bertujuan mendirikan negara Tamil merdeka di timur Sri Lanka. Yang kedua ada Percy Mahinda Rajapaksa. Dia adalah seorang presiden Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka yang ke-6 yang menjabat dari 19 November 2005 hingga 9 Januari 2015. Satrio, boleh dilanjut. Selanjutnya ada perang dari Sri Lanka yaitu Digribanda Wijetunga. Digribanda Wijetunga adalah Presiden Sri Lanka dari 1 Mei 1993 sampai 12 November 1994. Perdana Menteri Sri Lanka dari 3 Maret 1989 sampai 7 Mei 1939. Dan Gubernur Provinsi Barat Utara Sri Lanka dari tahun 1988 sampai 1989. Yuk, yang satunya belum dibaca. Selanjutnya ada Junius Richard Jewardene, yaitu disingkat sebagai JR. Jewardene adalah Presiden Sri Lanka eksekutif pertama, melayani dari tahun 1978 sampai 1989. Boleh dilanjut, Hamdun. Dan yang terakhir ada akhir konflik dari perang Sri Lanka. Sejak berakhirnya perang saudara, negara Sri Lanka menjadi sasaran kritik dunia karena melanggar hak asasi manusia berupa kejahatan perang melalui pengeboman sasaran sipil, penggunaan senjata berat, penculikan, dan pembantaian orang Tamil Sri Lanka serta tindak kekerasan seksual. LTTE menjadi terkenal karena melakukan banyak sasaran keji terhadap warga sipil dan politikus, dan penggunaan bom bunuh diri terhadap sasaran militer.
Lebih dari 80.000 orang tewas dalam konflik dan puluhan ribu lainnya cacat serta cedera. Hari peringatan Mulifaikal dirayakan setiap tahun guna mengenang berakhirnya perang serta korban yang berjatuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Apakah ada pertanyaan? Teruntuknya untuk kelompok 4. Apakah ada pertanyaan? Oke, boleh tanya nggak? Oke, Tapi bentar. lagi off cam ya. Ya, bentar ya, Jess. Ya, udah. Ada kan, Sal? Oke, silahkan. Sebelumnya, sorry karena lagi off cam karena lagi nggak fit badannya. Tadi pertanyaannya untuk yang konflik Pakistan-India. Tadi dituliskan di penyelesaiannya itu katanya masih Yes, hilang. Ini tidak ditakdirkan bertanya. Coba Halo. backup. Halo, ada nggak suara gue? Ada aman. Ada. Oke, tadi pertanyaannya untuk yang konflik Pakistan-India. Tadi itu ditulis di akhir penyelesaiannya katanya masih suka ada ketegangan karena masih belum ada juga penyelesaian konflik sampai saat ini. Nah, menurut pendapat kalian itu langkah apa yang harus diambil oleh kedua belah pihak biar konflik ini itu bisa terselesaikan? Ini ya, Jess. Betul. Oke, ada yang mau nanya lagi? Gua mau nanya. Oke. Pertanyaannya simpel aja. Sebenarnya kan tahun-tahun segitu, setahu gue udah ada ini ya, apa bilangnya organisasi PBB ya. Tapi kok dalam semua konflik yang kalian sebutin tadi tidak ada peran PBB sama sekali gitu. Ini mau fokus ke konflik yang mana, Sal? India Pakistan. Bebas, India Pakistan. Tapi kalau setahu gue, kalau Sri Lanka, emang PBB-nya juga menganggapnya mereka gagal gitu. Gini ya, Sal. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Gue tutup ya untuk pertanyaannya. Sal, boleh kasih waktu ya? Nggak usah so mikir gitu. Ya. Bentar ya. Nanti kalau nggak ada yang tambah. Dah. Saya izin jawab untuk yang pertanyaan Jessie. Jadi tadi pertanyaannya langkah untuk menyelesaikan konflik antara India dan Pakistan ya. Jadi sebetulnya konflik ini itu udah selesai karena kalau misalnya saya baca dari Google itu mereka itu telah bersepakat yang dicapai dalam pertemuan 2 hari di KTT Kerjasama Regional Negara-Negara Asia Selatan atau SARC. Nah, jadi memang konflik ini sudah selesai, Jess. Seperti itu. Mereka kira menindaklanjuti untuk perselisihan ini supaya berakhir dengan nuansa nasionalisme sih, Jess. Oh, tapi berarti udah damai atau masih kayak ada senggol-senggolan gitu, Tar? Kalau yang saya baca sudah damai ya, Jess. Sudah melakukan kesepakatan juga sih. Tapi mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa bantu menambahkan. Gimana teman-teman, ada yang mau nambahin kah? Inara mungkin ada yang mau ditambahkan? Semua udah dijelasin sama Cisa sih tadi. Jessie, gimana Jessie? Ya oke, berarti udah damai. Thank you, Tar. Oke, mau jawab pertanyaan Heksal ya. Mengapa tidak ada peran PBB dalam konflik antara Pakistan dan India ini? Mungkin mohon maaf tadi kekurangan dari kelompok kami tidak menyajikan mengenai materi peran PBB dalam konflik India-Pakistan ini. Namun pada nyatanya PBB ini sudah melakukan usaha-usaha untuk memaksa India untuk menaati resolusi PBB. Namun
India usaha-usaha tersebut yang memaksa India untuk menaati resolusi PBB ini tidak pernah terwujud. Maka pada tahun 1957 Pakistan mencoba kembali mengangkat isu Kashmir ke PBB yang kemudian hasilnya adalah PBB menolak ratifikasi Instrument of Association. Namun hasil tersebut ditolak oleh India. Resolusi tersebut juga mengulangi resolusi sebelumnya yang menyatakan bahwa masa depan Kashmir harus diputuskan sesuai kehendak rakyat melalui cara-cara yang demokratis dengan melaksanakan referendum yang bebas dan tidak memihak di bawah pengawasan PBB. Akhirnya pada tahun 1962, Dewan Keamanan PBB berusaha melakukan hak veto, namun hal tersebut gagal. Upaya PBB dalam menyelesaikan masalah ini terlihat melemah ketika dikeluarkannya resolusi tahun 1964 yang menyatakan bahwa permasalahan Kashmir antara India dan Pakistan sebaiknya diselesaikan dahulu secara bilateral. Berbagai resolusi yang dikeluarkan tidak juga menyelesaikan permasalahan Kashmir. Bahkan India dan Pakistan kembali terlibat perang terbuka pada tahun 1965 dan tahun 1971 yang mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa, korban terluka, dan tertangkap. Jadi pada intinya PBB memiliki peran sal dalam masalah India-Pakistan tersebut. Namun resolusi-resolusi yang diberikan oleh PBB ini selalu ditolak oleh India, yang akhirnya PBB itu menyarankan bahwa masalah antara India-Pakistan ini diselesaikan terlebih dahulu secara bilateral antara dua negara tersebut. Gimana, Eksal? Cukup. Boleh cukup. Oh boleh sih, orang udah perfect. Oke, terima kasih. Sekian untuk presentasi kami. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.